Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar IPS SD. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Agung Wicaksono, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjadi moderator dalam diskusi pagi hari ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Dadang, Ryan, Lia, dan Siti. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang interaksi manusia dan lingkungan serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Mari ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian interaksi adalah suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia tidak sebatas dengan individu dan kelompok, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial budaya, dan ekonomi. Di dalamnya terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam yang akan dijelaskan oleh saya, Siti Hanifah Juanda, dengan NIM 220600300. Lingkungan alam atau disebut juga natural environment adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Komponen lingkungan alam terbagi menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Benda-benda tak hidup berarti segala sesuatu yang tidak bernyawa. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup. Makhluk hidup berarti segala sesuatu yang bernyawa. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, bergerak, memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang, beradaptasi, berkembang biak, dan mengeluarkan zat yang tidak diperlukan. Berikut ini adalah contoh biotik dan abiotik. Contoh biotik yaitu contoh yang pertama, hewan. Hewan merupakan makhluk hidup. Hewan juga termasuk bagian lingkungan biotik karena hewan memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Lalu, hewan bermacam-macam jenisnya. Ada hewan yang hidup di darat, di air, dan di udara. Hewan itu memegang peranan penting dalam kehidupan karena pertama, hewan dapat menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Kedua, hewan juga dapat memakan hewan lainnya. Dan terakhir, hewan juga bermanfaat bagi tumbuhan. Contoh yang kedua, manusia. Manusia merupakan bagian dari lingkungan biotik karena manusia itu makhluk yang bernyawa dan memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Selain itu, manusia dikaruniai banyak kemampuan. Manusia itu mampu mengolah sekitarnya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Contohnya, manusia bisa menjadi petani, peternak, pekerja, dan lain-lain. Contoh yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan biotik karena tumbuhan itu merupakan makhluk hidup. Walaupun tumbuhan itu tidak dapat bergerak secara bebas, tetapi tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Peranan tumbuhan sangat penting bagi makhluk hidup lainnya, karena manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan.
Contohnya pertama, tumbuhan itu merupakan sumber oksigen. Tanpa oksigen, semua makhluk hidup akan mati. Kedua, tumbuhan merupakan sumber makanan bagi semua makhluk hidup, terutama manusia dan hewan. Contoh keempat, bakteri. Bakteri merupakan bagian dari lingkungan biotik karena memiliki ciri makhluk hidup, contohnya bergerak. Sedangkan contoh abiotik yaitu pertama, batu, kedua, air, ketiga, udara, keempat, suhu, dan kelima, gunung. Perlu kalian ketahui, batu, air, udara, suhu, dan gunung itu tidak bernyawa, maka mereka termasuk bagian lingkungan abiotik. Antar komponen lingkungan biotik dan abiotik terjadi saling keterkaitan. Contoh, lingkungan abiotik dapat memengaruhi lingkungan biotik seperti tanah, suhu, dan curah hujan yang memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Sedangkan lingkungan biotik dapat memengaruhi lingkungan abiotik seperti daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk dan dapat menyimpan air tanah lebih banyak. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang akan dijelaskan oleh saya, Lia Yunita, dengan NIM 22060298. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pasti akan membutuhkan orang lain. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial yang menjadi dasar proses sosial. Nah, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didorong oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, imitasi, yang kedua, sugesti, yang ketiga, identifikasi, dan yang keempat, simpati. Faktor interaksi sosial yang pertama, imitasi. Meniru atau mengikuti perilaku orang lain atau kelompok lain. Yang kedua, sugesti. Pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga, identifikasi. Berkaitan dengan identitas diri. Dan yang keempat, simpati. Seorang individu merasa tertarik pada seseorang atau sekelompok. Di tengah pandemi ini, interaksi sosial juga bisa dilakukan secara online. Inilah contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, interaksi antar individu. Contohnya seperti saling tersenyum, saling menyapa, berjabat tangan, berpelukan, obrolan antara sesama pegawai, permainan antara kakak dan adik. Dan yang kedua, ada interaksi antara individu dengan kelompok. Contohnya, seperti kegiatan jual beli yang terjadi di pasar tradisional, belajar kelompok, dan kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal. Adapun tujuan dari interaksi sosial diantaranya menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai alat untuk saling membantu terhadap sesama yang sedang dalam kesulitan. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya yang akan dijelaskan oleh saya, Dadang Andika Permana, dengan nomor NIM 22060278. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Manusia hidup dalam masyarakat.
Artinya, seorang manusia akan hidup bersama orang lain, bisa bersama keluarga, teman, tetangga, penduduk sedesa, penduduk sekota, ataupun penduduk yang tinggal di suatu negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Contohnya adalah yang ada di Sunda. Ketika melintas di depan orang, kita akan berbicara punten dan akan dijawab mangga. Hai semuanya, saya Ryan Virgiana dengan nomor induk mahasiswa 220602444. Di sini, saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Tujuan dari interaksi ini adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan, untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan juga untuk mencari sebuah kesejahteraan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan ekonomi, yaitu 1. Faktor sumber daya manusia. Manusia berperan dalam menciptakan kegiatan ekonomi itu sendiri, serta melakukan pembangunan di dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, faktor sumber daya alam. Sumber daya alam menjadi bahan dasar untuk semua bentuk produksi, karena suatu kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik apabila tersedia sumber daya alam yang memadai, seperti udara, mineral, tumbuhan, tanah, hewan, dan juga air. Yang ketiga, faktor sumber daya modal. Dengan tidak adanya modal, akan sangat berpengaruh pada lingkungan ekonomi, karena modal merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Yang terakhir, faktor perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, karena dengan adanya teknologi, semua proses produksi bisa dilaksanakan dengan lebih cepat serta memberikan kualitas yang tinggi. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan jual beli atau perdagangan, kegiatan pengolahan sumber daya alam, penyediaan jasa, dan juga lain sebagainya. Di sini ada contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi, yaitu manusia sedang melakukan interaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ini disebut dengan interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi secara langsung. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dibuka 2 sesi. Setiap sesi terdiri dari 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mari ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.